Pengantar Manajemen, Pengawasan dan Pengendalian Organisasi, dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SE, MSI. Anggota kelompok 3, Angel Wahyuni, Carla Angelia Limbong Barana, Asrianti Wulandari, Nur Anissa Asad, Nur Fadila, Filsa Dwi Atiko. Latar belakang, dalam era yang dipenuhi dengan dinamika bisnis yang cepat dan persaingan yang ketat, pengawasan dan pengendalian organisasi menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas, kinerja, dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Penelitian lebih lanjut tentang metode-metode terkini dalam pengawasan dan pengendalian menjadi sangat penting untuk memastikan kesesuaian, keefektifan, dan keberlanjutan operasional perusahaan di masa yang akan datang. Definisi pengawasan dan pengendalian. Pertama, pengawasan. Pengawasan adalah sebuah organisasi merujuk pada proses pemantauan terhadap aktivitas, kinerja, dan proses kerja guna memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang ada. Kedua, pengendalian. Pengendalian dalam organisasi merujuk pada serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan organisasi. Pertama, pentingnya pengawasan organisasi. Pengawasan dalam sebuah organisasi memiliki peran krusial dalam menjaga kinerja, kepatuhan, serta efisiensi. Beberapa alasan mengapa pengawasan penting dalam suatu organisasi antara lain: pertama, mengidentifikasi ketidaksesuaian. Pengawasan membantu dalam mendeteksi perbedaan antara kinerja aktual yang diharapkan, sehingga memungkinkan pengambilan tindakan korektif tepat waktu. Kedua, meningkatkan efisiensi. Dengan memonitor aktivitas organisasi, pengawasan membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Ketiga, mencegah kecurangan dan kesalahan. Pengawasan yang efektif membantu dalam mencegah kecurangan serta mengurangi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Kedua, proses pengawasan. Proses pengawasan melibatkan beberapa tahap penting, diantaranya: pertama, pengumpulan informasi. Data yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan keuangan, evaluasi kinerja, dan feedback dari pelanggan atau karyawan. Kedua, evaluasi dan analisis. Data tersebut dievaluasi untuk memahami kinerja organisasi serta menentukan apakah mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, pembandingan dengan standar. Hasil evaluasi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui deviasi atau ketidaksesuaian. Keempat, identifikasi ketidaksesuaian. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, langkah-langkah korektif diambil untuk memperbaiki situasi. Kelima, tindakan korektif. Tindakan korektif diterapkan untuk mengatasi ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi. Ketiga, teknik dan alat pengawasan. Beberapa teknik dan alat yang umum digunakan dalam pengawasan organisasi termasuk: pertama, audit internal. Pemeriksaan independen oleh tim internal untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan efisiensi operasional. Kedua, pemantauan kinerja. Penggunaan indikator kerja kunci untuk mengukur pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Ketiga, sistem informasi manajemen. Penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang relevan. Pengendalian organisasi. Pertama, arti penting. Pengendalian dalam organisasi adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien. Beberapa alasan mengapa pengendalian penting dalam sebuah organisasi antara lain: pertama, mengelola risiko. Pengendalian membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam operasional perusahaan. Kedua, memastikan kepatuhan. Membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, termasuk regulasi pemerintah dan kebijakan internal perusahaan. Ketiga, optimalisasi sumber daya. Pengendalian membantu dalam pengalokasian sumber daya organisasi secara efisien,
dan optimal sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Kedua, strategi pengendalian organisasi. Pertama, kebijakan dan prosedur. Pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatur aktivitas operasional dan perilaku karyawan. Kedua, pemberian wewenang yang tepat. Menetapkan batasan dan wewenang yang jelas kepada individu-individu atau departemen dalam organisasi. Ketiga, sistem pengukuran kinerja. Menetapkan indikator kerja kunci untuk memantau dan mengukur pencapaian tujuan. Keempat, pemantauan dan peninjauan. Melakukan pemantauan dan peninjauan secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian yang ada. Ketiga, contoh implementasi pengendalian. Perusahaan XYZ. Masalah, perusahaan XYZ mengalami penurunan kualitas produk yang dihasilkan. Strategi pengendalian. Perusahaan menetapkan kontrol kualitas yang lebih ketat dengan penggunaan teknologi canggih untuk memantau setiap tahap produksi. Evaluasi dan perbaikan. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses produksi, serta mengadakan pelatihan karyawan untuk meningkatkan keahlian mereka. Hasil, kualitas produk meningkat, tingkat keluhan konsumen berkurang, dan kepercayaan konsumen terhadap merek perusahaan kembali membaik. Hubungan antara pengawasan dan pengendalian. Pengawasan memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam organisasi, sementara pengendalian menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan aktivitas-aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan cara yang diinginkan dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tantangan dalam pengawasan dan pengendalian. Pertama, kompleksitas lingkungan bisnis. Perubahan yang cepat dalam teknologi, pasar global, dan regulasi yang kompleks bisa menyulitkan pemantauan dan pengendalian yang efektif. Kedua, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya seperti waktu, uang, dan personel untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Ketiga, pengelolaan data yang kompleks. Volume data yang besar dan beragam membutuhkan sistem yang efisien untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data tersebut dengan baik. Keempat, perubahan yang cepat dalam bisnis. Perubahan dalam model bisnis, produk, atau layanan dapat membuat pengawasan dan pengendalian menjadi kurang efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan baru. Strategi menghadapi tantangan. Pertama, penggunaan teknologi yang lebih canggih, mengadopsi teknologi seperti analitik data, kecerdasan buatan, atau AI. Kedua, pengembangan kebijakan dan prosedur yang fleksibel, membuat kebijakan dan prosedur yang dapat beradaptasi dengan perubahan bisnis dan lingkungan eksternal. Ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memahami pentingnya pengawasan dan pengendalian. Keempat, peningkatan kemitraan dan kolaborasi. Membangun kemitraan dengan pihak luar seperti lembaga regulasi, ahli teknologi, atau perusahaan jasa keamanan untuk mendapatkan wawasan dan dukungan lebih lanjut dalam pengawasan dan pengendalian. Kelima, penggunaan metode evaluasi berkelanjutan. Mengimplementasikan sistem evaluasi yang terus-menerus untuk mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksesuaian dengan cepat dan mengambil tindakan perbaikan. Kesimpulan, pengawasan dan pengendalian organisasi telah terbukti sebagai elemen vital dalam menjaga stabilitas, kinerja, dan keberlanjutan sebuah entitas bisnis. Dalam era yang dinamis dan penuh tantangan ini, pengawasan yang efektif memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko, sementara pengendalian yang solid membantu mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan secara efisien. Menjaga konsistensi dalam penerapan pengawasan yang teliti dan pengendalian yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam menjaga kinerja yang optimal di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang.